Hello everyone, how are you today? I hope you will fine ya. Okay, today we are going to the next unit. Unit 3, Adventure Time. So, are you ready to learn with me? Because today we will learn about fact and opinion, and we will learn irregular past participles too. Are you excited to learn with me today? Great! So, let's start ya. Nah, before we go further, now let's learn about the vocabulary used that we will discuss in this unit. Oke? Jadi, sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita kali ini, mari kita bersama-sama yuk belajar tentang kosakata baru yang akan kita bahas di unit ketiga ini. So now, I want you to open your book page 34 and 35. Okay? Please open your book page 34 and 35. Coba dibuka buku paketnya halaman 34 dan 35. There will be 5 texts there. Okay? Jadi akan ada 5 teks di sana. Kalian akan melihat 5 teks di sana. So, now, I want you to read the texts quickly. Okay? Miss minta kalian untuk membaca teks tersebut tapi secara sekilas saja. Okay? Sekilas saja. Nggak usah semuanya dibaca. Okay? Hanya sekilas. Now, I want to ask you, what activities can you see there? Aktivitas-aktivitas apa sih yang ada atau yang kalian lihat atau kalian baca di situ? Okay. Skiing, kayaking, hot air ballooning, walking round a building. Okay, and so on. Good job. Now, I want to ask you again. Is it a newspaper, a magazine, a diary, or a photoblog? Jenis teks yang kalian barusan baca tadi, itu merupakan teks jenis apa sih? Newspaper kah? Atau magazine, majalah? Atau a diary? Atau a photoblog? Good! That's a photoblog. Kenapa kok bisa dibilang a photoblog? Karena blog ini menjelaskan tentang foto-foto yang ada di situ. Oke? Di sana terdapat beberapa foto dan juga ada keterangan waktunya pula. Oke? 5th January, 10th January, and so on. Ya. Kemudian mulai menjelaskan tentang foto-foto yang terdapat di dalam blog tersebut. So, we call it as a photo blog. Oke, dari sini sudah jelas ya. Now, dari sini kita bisa mendapatkan beberapa kosakata baru. The first one is landscape, wildlife, skiing, views, kayaking, pedal, instructor, scenery, hot air balloon, and flame. Good. Nah, dari sini sudah pada tahu belum sih artinya dari kata-kata yang ada di sini? Jadi, landscape, scenery, dan views mempunyai arti yang hampir sama atau pengertian yang hampir sama, yaitu pemandangan atau apa yang kita lihat. Lalu, bagaimana dengan wildlife? Wildlife adalah marga satwa.
Kemudian bagaimana dengan skiing Miss Hana? Skiing adalah aktivitas bermain ski. Sama juga dengan kayaking, bagaimana? Aktivitas menaiki perahu kayak. Nah, perahu kayak ini seperti apa sih? Nah, kayak itu seperti perahu kecil yang kapasitasnya hanya bisa diisi oleh satu orang saja. Oke? Nah, kemudian pedal, mendayung. Oke? Lalu instructor, itu adalah pengarah atau pengajar atau yang mengarahkan. Oke, orang yang mengarahkan. Lalu hot air balloon, pasti kalian sudah pada tahu ya, itu adalah balon udara. Dan flame itu adalah api. Oke, good. Dari sini sudah jelas ya. Now, we will go to the next ya. Nah, let's discuss fact and opinion. Jadi, kita akan masuk ke topik pembahasan kita sekarang tentang fact, fakta, dan opinion. Opini atau pendapat. Okay? First, about the fact. Fact is something that you know is true. Okay? Jadi, fact atau fakta adalah sesuatu yang kamu tahu dan sesuatu itu benar adanya. Jadi kita menyebutnya sebagai fakta. Seperti misalnya, my city has got 2 museums. Jadi di dalam kotaku ada 2 museum. Nah, seperti itu. How about this one? Opinion. Opinion is what you think or believe about someone or something. Jadi, opinion atau pendapat itu adalah apa yang kalian pikirkan atau apa yang kalian percayai tentang orang atau sesuatu. Jadi misalnya, oh orang itu cantik, oh orang ini bagaimana, oh orang ini baik. Nah, seperti itu. Atau something, misalnya about the places. Oh, look at the mountain. The mountain is amazing. Nah, kayak gitu. Atau another example, my city is very beautiful. Nah, seperti itu ya. Nah, dari sini coba kita lihat perbedaannya. Kalau kita menggunakan fakta, di sana tidak terdapat kata sifat yang menjelaskan sesuatu. Tapi kalau kita memakai opini kita atau pendapat kita, coba dilihat di sini. My city is very beautiful. Beautiful, cantik. Oke? Jadi ada kata sifat di situ. Ada beberapa kata sifat yang kita pakai untuk menjelaskan seseorang atau tempat. Oke? Nah, itu bisa dikatakan sebagai opini. Kalau kita menggunakan kata sifat, misalnya, oh, orang ini tall. Menurut saya, orang ini tinggi. Lebih tinggi dari saya. Tapi kan belum tentu itu lebih tinggi dari teman kalian satunya. Nah, seperti itu. Itu dikatakan opini atau pendapat. Jadi, kalau opini biasanya kebanyakan pakai adjectives. Oke? Seperti beautiful, amazing, perfect, dan lain sebagainya. Dari sini sudah jelas ya? Oke, kita next ya. Now, we go on with the irregular past participle di halaman 36. Di halaman 36. Apa sih sebenarnya irregular past participle ini? Nah, di sini kalian pasti sudah tahu bahwa di dalam bahasa Inggris terdapat 3 verbs atau 3 versi dari
kata kerja. Jadi ada kata kerja bentuk pertama, kata kerja bentuk kedua, dan kata kerja bentuk ketiga. Verb 1, verb 2, dan verb 3. Ya kan? Pasti kalian sudah tahu ya itu ya. Nah, kalau kita membicarakan tentang verb kedua. Verb 2 itu membicarakan tentang apa sih? Membicarakan tentang masa lampau. Ya, jadi kalau kita menggunakan past simple, nah kita memakai verb bentuk kedua. Ya. Nah, dalam verb kedua atau kata kerja bentuk kedua ini, kita juga mendapati ada dua tipe. Yang pertama adalah regular verbs dan apa? Irregular verbs. Nah, kalau regular itu bagaimana? Regular atau beraturan. Kata kerja beraturan. Bagaimana dengan irregular? Kata kerja tidak beraturan. Contohnya seperti apa? Kalau regular itu karena dia beraturan jadi belakangnya sama. Oke? Seperti misalnya walked, talked, studied, played, and so on. Jadi belakangnya sama. Dikasih imbuhan ed, 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 ed. Jika irregular, tidak beraturan, berarti bentuk kata kerjanya berbeda dengan bentuk kata kerja pertama. Misalnya ran, bought, thought, taught. Nah, seperti itu ya. Itu berbeda dari kata kerja bentuk pertamanya. Nah, dari sini coba kita lihat. Di dalam irregular verbs, oke. Nah, itu juga terdapat past participle. Jadi, ini dia yang kita sebut sebagai verb bentuk ketiga, kata kerja bentuk ketiga, yaitu past participle. Oke? Nah, jadi contohnya seperti apa sih bentuk ketiga, kata kerja bentuk ketiga? Contohnya seperti kata go. Nah, kata go ini bentuk ketiganya apa? Kata kerja bentuk ketiganya apa? Kalau kata kerja bentuk kedua dari go itu adalah when. Lalu go, when, dan gone. Good job. How about this one? Right. Right. Lalu kata kerja bentuk keduanya bagaimana? Past tense-nya gimana? Wrote. Lalu kata kerja bentuk ketiganya atau past participle-nya adalah apa berarti? Written. Good job. Written. Okay? How about this one? Eat. Makan. Kata kerja bentuk keduanya apa? Ate. Lalu past participle-nya apa? Irregular past participle-nya atau kata kerja bentuk ketiganya jadinya apa? Eaten. Nah, seperti itu. Jadi sudah tahu ya, irregular past participle. Kenapa disebut irregular past participle? Oke, sudah tahu ya dari sini ya. Oke, good job. Okay, now let's do the homework. Oke, saatnya kita mengerjakan tugas kita hari ini. So, we have learned a lot today. So, now please do your homework ya. There is a PDF file in Google Classroom. So I want you to open your Google Classroom. Dibuka dulu Google Classroom-nya, kemudian dicari tugasnya. Ada berupa PDF file di situ. You can print the PDF file in Google Classroom and do the assignment. Nah, kalau misalnya kalian nggak bisa ngeprint, nggak apa-apa, diedit aja, oke? Dari PDF filenya itu. Kemudian disubmit kembali ke Google Classroom. Oke? Kalau misalnya kalian di print dan dikerjakan, nah kalian fotokan kemudian disubmit. Oke, so this is the end of our class today. Thank you for your participation ya. And have a nice day. If you have any questions, you can share your questions and comments in Google Classroom. Thank you. Goodbye.